Itu yang opa alami. Sehingga oma sampai meninggal, Tuhan panggil opa, Tuhan panggil pulang. Oma Oyang, Oma Oyang. Oma moyang, opa moyang jahat sama opa ini. Bekas-bekas pukulan opa itu, opa moyang masih ada di badan opa ini, masih ada. Besok baru opa kasih tunjuk, ya. Itu opa moyang pukul sama opa itu. Opa Moyang pe bekas pukul, yang bukan opa Opa pukul, Moyang opa masih moyang pukul sama ada. opa itu masih ada. Ada bekasnya ini di kaki. Itu opa pelumpur. Itu semasa opa memilih di daerah yang terpencil. Perjalanannya kalau dari Tobelo itu tahun 60-an itu perjalanan 1 minggu, ya. Karena opa nggak mau angkat air, opa sudah capek. Opa bilang, papa tunggu sedikit ya, karena opa ambil air itu bukan kayak sekarang tinggal los keran angkat pakai ember. Tapi opa enggak, opa pakai bambu. Opa muatkan di perahu, baru opa antar ke rumah. Karena opa udah capek, opa bulak balik, opa capek. Opa bilang, papa tunggu sedikit kan, setelah laku. Karena opa cuma anak tunggal, opa nggak punya adik, nggak punya kakak. Begitu juga opa dengan opa itu yang ada di darat, ya. Opa itu cuma diangkat. Tapi opa moyang sudah mengaku di hadapan Tuhan, dan opa pun seperti itu. Opa sudah mengaku bahwa itu benar-benar adik opa. Sampai opa dengan opa yang ada di sana sampai hari ini nggak pernah berkelahi, nggak pernah mau suka ribut gini, nggak pernah. Tapi kami nggak punya harta apa-apa. Kasih sayang Tuhan yang besar. Papi sekalipun masa papi sekolah dari SD sampai SMA selesai, opa ke Bandung, ya. Opa nggak berikan uang yang berlebihan. Ini opa buka terus terang ya sama Bibi. Bibi mungkin sudah bisa ingat apa yang opa pesan ini. Tapi selama sekolah, selama kuliah, kira-kira nggak sampai 20 juta yang opa kasih sama papi. Tapi papi berusaha dengan dorongan kasih sayang Tuhan yang papi harus berusaha. Dalam bentuk apa? Opa sampai sekarang menjadi satu ingatan besar bagi papi. Opa nggak berikan uang sama papi. Papi kalau ikut kerja, dia dapat uang yang opa kasih. Tapi kalau nggak ikut kerja, itu susah. Opa mau kasih uang selain oma. Papi kalau mau pergi ke sekolah, ya, nggak pernah oma mau kasih uang jajan, nggak pernah. Selain oma. Sampai sekarang. Si Dio di sana kalau mau pergi ke sekolah, harus punya uang jajan. Opa ingat kalian berdua di sini loh. Karena apa? Seorang papi, seorang hamba Tuhan. Beli. Ya. Papi yang sekarang ini papi berbuat itu yang memang benar-benar jujur di hadapan Tuhan. Papi nggak mau lagi banyak dia punya suka ribut begini. Papi sendiri juga wajib kok tegur sama opa kalau opa salah. Karena opa sadar, opa tahu papi seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan itu punya prinsip opa itu tempat tong sampah itu kamu sudah lihat. Itu yang tempat sampah itu papi. Itu di hadapan manusia, papi ini seorang yang dihina, ya. Tapi di hadapan Tuhan, papi dengan mami ini dimuliakan Tuhan. Seperti kayak opa moyang dengan oma moyang menjelajahi Halmahera sebagian itu dengan susah payah, dengan jerih lelah,
Opa mengenalkan manusia yang sudah diciptakan Tuhan, yang mereka belum mengenal Tuhan, mereka belum mengenal Allah. Bagaimana Opa membawa mereka ke jalan yang benar? Opa enggak lupa itu. Papi punya khotbah berapa 2 minggu yang lalu itu. Opa enggak lupa. Opa ingat. Papi perumpamakan itu lilin yang bernyala, yang terang dari gelap membawa ke terang itu bagaimana. Sulit, itu susah kritik. Opa bilang ini. Opa ngomong malam ini. Jangan sampai mungkin besok lusa sudah ada kapal, Opa sudah pulang, Opa enggak sempat nasihatin kalian berdua. Tapi yang paling utama kritik kamu. Kamu selaku anak itu sulung. Ya. Kamu harus menjadi contoh bagi banyak orang. Saudara-saudara kamu yang ada di Tobelo yang menjadi contoh juga bagi kamu di sini. Karena papi kamu adalah seorang hamba Tuhan. Bagaimana kamu juga selaku anak yang bisa menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang, bagi saudara-saudara yang ada di sana. Opa nggak lupa papi bilang sama Opa. Dan itu Opa renungkan. Supaya kamu bisa menjadi teladan dan contoh bagi saudara-saudara yang lain. Kakak-kakak yang lain. Opa bisa kasih contoh aja. Opa akan pulang ke sana kan Opa pasti ngomong sama mereka. Si Rehan, Jessica, Marisa, Echa. Opa pasti ngomong sama mereka. Setelahnya misalnya Gripli dengan Gelo datang ke sana, mereka nggak kaku lagi, nggak rasa minder, nggak. Pasti mereka ngajak Gripli, mari kita jalan ke sini. Gelo, mari kita ke sini. Misalnya Gripli sudah pemalu, mungkin kalau ke sana Dion pasti bilang, ayo mari kita ke Opa yang di sini atau kakak yang di sini rumahnya, kita pergi. Pasti kamu kan rasa minder kan, kamu kan rasa malu karena kamu belum pernah ketemu. Tapi pasti misalnya si Dion atau Rehan pasti bilang mari kita pergi. Itu saling mengajak satu sama yang lain. Yang penting, yang paling utama adalah kebersamaan itu dan dengan ketulusan hati. Karena Opa di sana juga nggak pernah ajarin mereka supaya mereka itu tidak kenal Tuhan dan mereka itu jauh dari Tuhan, nggak pernah. Malah tahun 2023 Opa nggak mampu lagi ya. Papa Hendrik itu Opa mau pukul. Karena apa? Opa sudah tegur berulang-ulang kali. Opa sudah ingatkan terus. Jangan kamu tinggalkan gereja. Jangan kamu jauh dari Tuhan. Papa mungkin, Opa sampai bilang sama Papa Hendrik sama Papa Opa nih. Papa yang menjadi hambatan hanya pergi ke gereja, kalau cuma persembahan, oke saja. Tapi kalau Opa jalan kaki jauh, ya, jalan kaki terpaksa. Kalau Opa nggak ada uang bentor atau nggak ada uang ojek, Opa nggak bisa ke gereja. Sampai Opa katakan sama mereka, kalian ada motor. Kalau Papa mau nelpon bilang mau diantar ke Papa dulu di gereja, susah sama sekali. Itu Opa ngomong sama mereka. Ini dia dapat nomor juga. Papa Opan juga begitu. Opa pernah marah sama Papa Opan. Mau dia ada motor kong kalah kalau mau kita masuk gereja, mau di kembali kong tanya Papa mau masuk gereja, mari kita orang angkat. Karena mereka ada motor, Opa nggak ada motor. Tapi kalau Papa Rolin datang, Papa Ayun datang, Papa Opan datang di rumah, Papa Hendrik kalau datang di rumah, orang bilang begini, ih Om Don, anak-anak di motor banyak kok kalah satu kok mau kasih Om Don kan. Ya. Itu, tapi Opa sempat bilang, ya mereka sibuk dengan mereka punya pekerjaan, mereka punya barang, Opa nggak bisa paksa. Itu mereka punya hak. Opa juga sadar diri. Opa katakan begitu sama saudara-saudara yang lain. Opa ke kebun saja. Kalau Opa jalan itu saudara-saudara yang di sana itu bilang, woi, mereka turun motor terbanyak kok motor bisa antar ke mana?
Tapi kalau opa bilang ya begitu sih, kita harus jalan, jangan terlalu kita memperbiasakan ojek atau hanya di atas motor. Tapi kalau opa sudah nggak mampu lagi, toh, opa punya kaki ini sudah sakit, ya itu terpaksa opa harus naik ojek. Toh. Tapi kalau papa ogen ada datang atau bertepatan papa opa ada di rumah, itu biar bagaimanapun juga opa harus terus antar. Karena opa nggak tahan lagi kalau opa punya kaki yang sakit. Karena PP itu kurang lebih 2 kilo. Itu sampai di tingkatnya Grigli itu. Tingkatnya papi di sana itu. Jadi opa cuma pesan sama Grigli sama Jelo, hargailah orang tuamu, hormatilah ayah dan ibumu. Ya, jangan suka bandel. Apa yang mami suruh, apa yang papi suruh kamu kerjakan, kerjakan itu dengan sukacita. Griti sudah bisa lihat sendiri. Ke Samarinda 1 minggu di sana, opa duduk, opa renungkan. Kalau mereka pergi, saya harus buat apa di rumah? Oh, karena mami pernah bilang, papi pernah bilang, ya, opa bikin ini supaya mereka balik, mereka juga hati senang, lihat apa yang papa suruh bikin, yang bisa menyenangkan hati anak-anak. Begitu juga kalian, Griti sama Gero. Seandainya papi dengan mami sudah menjelang hari tua, kayak opa dengan oma, kasihanilah orang tuamu, hargailah orang tuamu dan hormatilah orang tuamu. Opa rasa senang sekali opa merenungkan tadi setelahnya papi bilang sama opa dengan bahasa yang begitu manis, yang begitu indah. Kalian dewasa pun seperti itu. Opa ini cuma karena dididik dari kecil, nggak pernah dengan lemah lembut. Sehingga opa sudah menjadi satu kebiasaan. Tapi kalau opa dari kecil dididik dengan lemah lembut, itu mungkin opa tidak kasar seperti ini. Karena apa? Itu tadi juga opa ngomong sama papi. Opa punya sejarah hidup semasa bujang itu, semasa masih cowok-cowok, nggak pernah opa gantungkan harapan hidup itu dengan opa moyang, dengan oma moyang, nggak pernah. Kalau opa ini dapat berkat, opa kasih lagi sama oma atau sama opa moyang. Karena apa? Keringat ayah dan ibumu mengalir karena kalian berdua. Itu yang Griti sama Jero harus ingat. Papi jalan ke sini, jalan ke sana, mami jalan ke sini, jalan ke sana, keringat mengalir. Untuk siapa? Untuk kalian berdua. Papi selama keluar saja dari Halmahera sampai hari tadi ini, opa tetap merenungkan bagaimana nasib papi di dalam perantauan di negeri orang untuk melayani Tuhan. Tapi papi bersyukur, opa juga bersyukur kalian Griti menjelang remaja, opa bisa ngomong dengan Griti sama Jero. Ya, mungkin selama ini Jero lihat tuh, opa ini galak, opa ini gak bisa main dengan aku. Tapi itulah kasih sayang opa gak terlalu nampak di kalian berdua. Begitu juga mereka di sana. Supaya Grigli dengan Jero tahu. Si Dion itu kalau di sana, opa pukul. Itu kalau opa sudah habis pukul, opa peluk dia. Dion, marah apa opa ke Taraga? Opa sepukul tadi ada marah ke Taraga? Gitu.
karena sudah hampir 2 bulan di sini. Opa lihat, ya, Opa pelajari bagaimana caranya papi, bagaimana caranya mami terhadap Opa dan Oma. Begitu juga caranya papi terhadap Gripil dengan Jelo, bagaimana cara mami terhadap Gripil dan Jelo untuk mendidik, membina anak-anak dari usia dini sampai dewasa. Gripil sama Jelo, ingat ya, malam ini apa yang Opa ngomong. Mungkin kalau belum ada motor besok malam kita ngomong-ngomong lagi, masih banyak yang Opa harus pesankan ke kalian. Halo, selamat malam. Terima kasih